Iman minangka
Al-Fatihah.
tidak di Serambi Masjid khususnya, tapi kita kumpul satu majelis di depan satu barisan, sehingga kita dengan mengadakan kajian hari ini sehingga sangat hikmat bagi kita semua. Dan waktu tetap seperti biasa, nanti insya Allah kalau ada waktu, nanti ada waktu untuk tanya jawab bagi kita semua. Kepada Al-Mukarram Ustaz Usaili, waktu kami aturkan. Boleh? Oh iya. Assalamualaikum. Ini nanti korek ini. Tidak ngosong-ngosong. Assalamualaikum. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kurang gitu. Jajaran pengurus takmir Masjid Agung di Haji Mahfud, khususnya juga kepada para panitia tak kemuli. Melanjutkan kajian kita sore kemarin, kurang ke bawah, kita telah sampai kepada itu warada fi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Waroda telah datang fi hadisin, di dalam sebuah hadis, yaitu sabda Rasulullah, laisas siyamu minat ta'am wasyarab. Puasa itu bukanlah hanya sebatas menghindari makanan dan minuman. Innamas siyamu minal lagwi warrafas. Sesungguhnya puasa itu seharusnya menghindari dari perkataan yang kotor dan perbuatan yang kotor. Jadi artinya para jamaah kita sudah menjadi keharusan bagi kita untuk puasa itu bukan hanya puasa yang level 1, puasanya orang awam. Berarti kita diajak untuk naik satu level, yaitu kita puasa di samping menghindari makan, minum dan hal-hal yang membatalkan secara tampak, juga dari perkataan, dari perbuatan, baik itu perbuatan mata, perbuatan mulut, perbuatan telinga, hidung, tangan, atau apapun lah dari panca indera kita, itu juga ikut dipuasakan. Artinya kita sudah diajak untuk naik level itu. Karena kalau hanya meninggalkan makan dan minum kok terus gitu aja, berarti kita secara sekolah nggak naik-naik. Jangankan kita, binatang pun bisa kalau seperti itu. Jadi kucing umpamane utawa wedhus umpamane sebelum subuh dipakani, kemudian masukkan ke kamar dikancing, nanti sore waktu maghrib dikasih makan lagi, selesai kan? Dia tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul istri, kan gitu aja. Lah terus nopo bedane kita dengan mereka, dengan binatang itu? Makanya di sini disampaikan oleh Rasulullah bahwa ayo, puasa itu bukan hakikatnya meninggalkan makan minum, tapi sesungguhnya kita tinggalkan juga perkataan dan perbuatan yang enggak benar.
Qala al-Hafidz Abu Musa al-Madini wa ala syarti muslimin, hadis itu mengikuti syaratnya muslim. Qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf, ulama kuno bersabda, berbicara, ahwanus siyam tarkut ta'am wasyarab, puasa yang paling ringan itu adalah meninggalkan makan dan minum. Wa qala, dan terus ba'dus salaf berkata, idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka 'anil kadzib wal maharim. Maka ketika kamu puasa, hendaklah puasa juga pendengaranmu, penglihatanmu, mulutmu dari perbuatan yang goroh, yang bohong, dan perbuatan-perbuatan yang haram. Wada' adal jari, dan tinggalkan juga menyakiti tetangga. Poso-poso, beduk-beduk, nyetel dangdut koplo cek banget niki berarti kan menyakiti tetangga. Atau mungkin nopolah melakukan perbuatan yang bisa menyakiti tetangga. Nah niki harus kita tinggalkan juga ketika kita berpuasa. Wa'lam, hendaklah ketahuilah anna taqur billah ta'ala bitarkil mubahat la yakmulu illa batakur bitarkil muharramat. Ketahuilah sesungguhnya mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri dengan cara meninggalkan hal yang diperbolehkan. Seperti puasa ini kan mendekatkan diri dari meninggalkan yang diperbolehkan. Wong makan iku ya oleh, ngombe oleh, kumpul bojo nggih oleh, tapi kita tinggalkan demi perintah Allah kan gitu ya, meninggalkan itu semua. Itu tidak sempurna, layak mulu illa ba'da takarrub bitarkil muharramat, kecuali setelah mendekatkan diri dengan meninggalkan yang diharamkan. Jadi semula itu meninggalkan yang diharamkan, rasan-rasan, ngomong elek, adu domba, itu kan perbuatan-perbuatan jelek, kita tinggalkan. Nah itu kita tinggalkan semuanya, kemudian barulah puasa ini akan menjadi sempurna. Karena apa? Kita meninggalkan haram, kemudian kita lengkapi dengan meninggalkan yang halal juga. Seperti itu. Famanir takabal muharramat, maka barang siapa yang menjalankan perkara yang diharamkan, summa taqarraba bitarkil mubahat, kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah, bertakarrub dengan meninggalkan yang diperbolehkan. Dia masih menjalani haram, kemudian bertakarrub dengan meninggalkan, dengan berpuasa lah begitu, meninggalkan mubahat. Karena bimasabati man yatrukul faraid, maka dia sama juga dengan orang yang sedang menjalankan meninggalkan perbuatan fardu, wa yataqarrabu bin nawafil, kemudian dia berbuat takarrub dengan sunat. Ninggal no wajib, ngelakoni sunat, berarti ngoten. Kalau jenengan saya napa ngelakoni ninggal no wajib, ngelakoni sunat, niku kalau kita menjalankan perkara yang haram, kemudian juga melakukan takarrub dengan mubahat, artinya kita masih tetap menjalankan hal-hal yang dilarang, bu rasan-rasan, bu macam-macam lagi perbuatan-perbuatan penyakit hati kita kerjakan, kemudian kita berpuasa, itu sama dengan kita berarti meninggalkan kewajiban. Karena kewajibannya itu kan harus tidak mengatakan yang jelek, tidak adu-adu, tidak berkata kotor dan lain sebagainya. Itu kewajibannya, itu kita tinggalkan karena kita tetap melakukannya. Nah kemudian kita melakukan amal-amal sunnah, dan ini koyok kasarnya koyok ndak ono faedahe. Apa faedahe nglakoni sunat soalnya ninggal wajib? Apa faedahe poso nek dhek cek nglakoni perkara-perkara yang diharam paca indranya, begitu. Wa in kana shaumuhu mujzi'an indal jumhur, walaupun
itu sebenarnya puasanya ya cukup menurut jumhurul ulama. Bihaitsu la yu'maru bi'adatihi, dengan sekira dia memang tidak diperintahkan untuk mengulang puasanya, cukup puasanya, tapi tidak oleh ganjaran belas. Makanya dalam kemarin sampaikan napa kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atash. Banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nah, itu yang kita dapatkan ketika kita hanya meninggalkan perkara yang mubah, yakni berpuasa, tapi masih menjalankan perkara yang haram, yakni perbuatan-perbuatan yang dilarang tadi. Lakin qala al-Auza'i, tetapi Imam Auza'i berkata yafturu bil kidbi, puasa itu bisa batal dengan bohong, wal ghibati dan rasan-rasan. Bahkan Imam Auza'i mengatakan batal sampai goro niku batal posone, mboten kok batal ganjarane tok, tapi sak posone juga batal. Itu Auza'i. Juga ketika kita makan makan daging mentah, yakni ghibah, rasan-rasan niku juga membatalkan puasa. Konon ada sebuah riwayat Rasulullah sedang jalan-jalan waya puasa-puasa, kemudian ada dua orang perempuan, ono wong wedok loro niki menggunjing temannya. Isu-isu cara sakniki niku wis nang mlijo, tapi nang mlijo mboten golek blonjoan tapi ngomong tonggo. Nah, akhirnya sepulang dari mlijo cik di embong lha kok cik omong-omongan pokoke wis ngrasani wong ngoten nggih, rasan-rasan. Akhirnya ya napa Kanjeng Nabi di stop, mbak tolong utahno iku sampean, utahno. Loh, mutahno apa? Akhirnya menyuruh Ibnu Mas'ud yang biasa bersama Rasulullah, wis golek wadah. Akhirnya Ibnu Mas'ud mencari wadah, wis golek loro, iki kanggo wong loro iki. Mencari dua wadah. Akhirnya dipanggil yang satu, wis mutahno mbak, mutahno. Ternyata dia langsung mutah-mutah. Apa yang ia muntahkan ternyata daging yang busuk. Mutah daging bosok. Mutah sampai penuh satu wadah. Wis. Dia terbingung-bingung. Loh kok iso aku kapan aku mangan daging koyok ngene kan gitu ya. Kemudian satunya wis iki pisan, ayo mutahno pisan. Batal posone sampean, mutah-mutah. Utahno itu. Akhirnya satunya juga sama. Satunya mutah-mutah sampai penuhlah wadah yang dibawa oleh Ibnu Mas'ud. Akhirnya setelah itu wis mari mbak, nek iku nek ndak sampean utahno batal posone sampean. Loh, ada apa Rasulullah? Kula lho mboten mangan daging mentah. Iki mau sampean mulai isuk, mulai budal nang lijo sampai mulai sing diomong sapa sampean? Sampean lak ngrasani wong saiki mau, sampean ras-rasan iki lho. Buktine sampean ngrasani wong ngomong eleke wong ya iki saiki sing mbok pangan iku dulurmu dhewe. Ya iki daging iki sing mbok pangan. Kemudian Rasulullah menyampaikan niku walayak tabakdukum ba'dha, ojo rasan-rasan sebagian dari sampean kepada yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Adakah kamu masih suka untuk memakan daging saudaramu sendiri dalam keadaan mentah? Fakarihtumu, mongko gedingo, ojo seneng. Poso-poso kok rasan-rasan berarti padha karo ngrokoti daginge koncone dhewe. Makanya ya Rasulullah memang orang yang luar biasa, langsung dibuktikan dengan mutah-mutah darah. Yen awak dhewe mboten saged nggih ya. Pun para jamaah rahimakumullah, salajengipun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu khisalin yuftirna shaim. Ada 5 perkara
yang bisa membatalkan kepada orang yang sedang puasa. Wa yumkidul wudu, bahkan bisa membatalkan wudu. Enten gangsal niki wong sing poso batal, bahkan wudu pun batal. Niki enten dawuh ngeten. Napa rupane 5 niku sing iso sampe batalno wudu? Al-kidbu, goroh, bicara bohong. Niku iso batalno wudu, batalno poso. Wal ghibatu sing nomor 2 adalah rasan-rasan. Wan namimatu sing nomor 3 adalah adu domba, tumbal cucuan, adol omong ngalor ngidul, niku adalah adu domba. Kemudian yang keempat, wan nadharu bi syahwatin, melihat dengan syahwat. Delok tapi karo syahwat. Dan wal yaminul kadibatu, dan sumpah yang palsu. 5 hal ini bisa membatalkan puasa dan bisa membatalkan wudu. Niki menurut rawahu al-Azda wad Dailami an Anas. Niki riwayatin niku. Mila walaupun ini pendapat-pendapat yang hadis ahad istilahnya, hadis wong situ, tapi kan perlu untuk hati-hati bagi kita. Tapi yang mutawatir tentunya niki nggih mboten batalno poso. Nggih, mboten sampai batal. Cuman ya ganjarane ilang ngoten niku menurut sing sing yang lain. Tapi menurut hadis ahad niki nggih ya bisa membatalkan puasa, juga membatalkan wudu. Ngoten 5 hal. Bohong, adu domba, kemudian menggunjing, melihat dengan syahwat, dan sumpah palsu, sumpah bohong. Wa fi musnadil Imam Ahmad, berikutnya dijelaskan dalam musnadnya Imam Ahmad. Annam ra'ataini lho niki wae berarti nggih. Sesungguhnya 2 orang perempuan somata, dia puasa fi ahdi Rasulillah, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajhada, maka terus mayahaken huma ing karone alju wal atash. Maka keduanya itu kemudian sangat merasa payah dirinya karena apa? Saking ngelake, saking luwene, ngelu nemen iki, ngelak luwe nggih, ngelu. Fi akhiron nahari, di akhir nahar, akhir siang, berarti wis sore kok dilalah tiang kali wedok niki. Sore niku lemes wis, pokoke wis koyok mes ndak kagak saking ngelak mbek luwene. Hatta kadata, sehingga keduanya itu hampir-hampir antatalafa, nggih menika wis kate semaput. Akhirnya faba asatai Rasulillah, kemudian dia mengirimkan informasi kepada Rasulullah, tasta'dinanihi fil iftar, untuk meminta izin di dalam mokel. Dia maka utusan mencari orang untuk, aku iki tolong minta izin ke Rasulullah, saya ingin mokel. Tadi pada zaman niku ngoten para jamaah. Terus enten tiyang wis ndak kuat niki, wis sore wis luwe ngelak, luwe nemen, itu mboten langsung mokel, cek njaluk izin nang Rasulullah pada zaman sahabat. Sakniki kan mboten nggih. Sakniki niku wis pokoke wis bukan karena ngelak mek luwe. Isu-isu kadang pun rokokan karo ngoten. Nah niki ternyata dia minta izin untuk bukel. Terus fa arsala ilaihima qadahan, kemudian Rasulullah mengirimkan kepada kedua wanita tadi qadahan, yaitu 1 wadah minuman. Wa qala lahuma, kemudian berkata kepada keduanya, tai'a fihi ma akaltuma. Oh, qayya fihi ma akaltuma. Ayo qayya, utahno awakmu loro mau dari apa yang sudah kalian makan keduanya.
Naqat ihdahuma nisfahu daman abiton aulahman arbunan. Maka kemudian Kanjeng Nabi niku ternyata ketika orang dua niki krasa luwe ngelak niku kepingin mokel, ternyata malah dikei wadah loro. Kemudian sing kados kula citaken mau niku dalam riwayat yang lain. Maka kemudian kongkon ngutahno apa sing wis dipakan. Nah, salah satunya niku mengeluarkan darah yang kental atau daging yang busuk. Waqa'at al-ukhra, kemudian wanita yang lain mislu dzalik juga mengeluarkan hal yang sama. Hatta mala'ata, sehingga wadahnya tadi penuh dengan utah-utahannya. Fata'ajaban nas min dzalik, kemudian orang-orang di sekitarnya tentu heran dari itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, hatani somata amma ahlallahu lahuma. Kemudian Kanjeng Nabi niku berkata, wong loro iki poso dari perkara yang oleh Allah niku dihalalkan, tapi dia sudah wa aftara ta'ala mahramallahu alaihima. Dee poso menghindari manganan sing halal-halal, ndak mangan, ndak ngombe, ndak kumpul bojo, tapi dee mokel karo perkara sing diharamno. Faghadat ihdahuma alal ukhra, maka akhirnya ini salah satu di antara keduanya itu mengalahkan yang lain. Faja'alat tatabbanin nas, karena apa? Dia telah melakukan penggunjingan kepada manusia. Fahadha ma akalata min lahumihim, maka inilah daging mentah inilah atau darah kental inilah yang sudah ia makan dari daging-daging mereka. Nah niki ya seperti yang kami ceritakan tadi. Jadi pernah terjadi zaman Rasul kados ngeten. Makanya berarti rasan-rasan niku batal nopo soale nopo mangan daginge koncone, mangan daginge wong sing dirasani. Waruwiyan Ibnu Mas'ud, diriwayatakan dari Ibnu Mas'ud Al-Ansari annahu qol ma min abdin shoma ramadan fi idsatin wa sukutin. Tidak ada dari seorang hamba yang berpuasa Ramadan dia diam, dia tidak berbicara. Wa dzakarallah, kemudian dia zikir kepada Allah. Wa ahla halalahu wa harrama haramah, dia tetap selalu menghalalkan yang dihalalkan Allah dan mengharamkan yang diharamkannya. Walam yartakib fihi fahisyatan, dan dia tidak pernah melakukan dalam Ramadan itu perbuatan yang jelek. Illan salaha min Ramadan, kecuali dia telah terkelupas dari Ramadan yauma yansalihu, pada saat dia dikelupas dosa-dosanya. Waqad ghufirat lahu dunubuhu, dan telah diampuni baginya dosa-dosanya kulluha nggih kabehane. Artine wong sing pancen poso Ramadan piyambake niku pun meneng wis ndak kaken ngomong, zikir nang Allah tetep, sing haram-haram ia tetap haramkan, ndak dilakoni, ndak pernah nglakoni elek, berarti dia sama dengan wis terkelupas semuanya. Nggih, terkelupas dosa-dosanya wis entek kabeh, wis cara ula niku pun napa nglungsumi pun entek daging lawase, entek dosa lawase, wis ganti awak anyar ngoten. Waya benalahu bikuli tasbihatin, kemudian wayu benalahu dibangunkan dari setiap tasbih wa tahlilatin, dan setiap tahlil, apakah maca subhanallah, maca la ilaha illallah, dibangunkan baitun fil jannah, yaitu sebuah rumah di surga, min zamrodatin khadra, dari jamrud yang hijau, dari batu-batuan zamrud yang hijau yang indah. Fiha yakutatun, fiha yakutatun, yang di dalam zamrud itu ada yakut hamro yang berwarna merah.
fi jawfi tilkal yatu takhimatun, yang di dalam lingkungan yang terdiri dari jamrud dan yakut tadi ada rumah yang indah min durratin, dari mutiara, mujawwafatin fiha, yang telah dihias. Terus zaujatun min huril in, yaitu ada dihiasi dengan perempuan-perempuan yang menjadi istrinya dari para bidadari. Ngeten niku orang yang memang puasanya benar-benar disediakan seperti itu. Ikhwani, wahai temanku, ihtammu bi amri saumikum, ayo digatekno, dipentingno nggih urusan puasa Anda semuanya. Jadi ayo digatekno, poso niki poso sing temenanan, maksudnya ngoten, digatekno. Wahdharu mimma yubtilu, terus ayo hindari dari apa-apa yang bisa membatalkannya. Ngoten nggih. Wa yarudduhu alaikum, bahkan yang bisa menolaknya atas kalian semuanya. Jadi bukan hanya batal tapi tertolak puasanya. Monggo kita hindari. Jadi digatekno posone sing poso sing apik, hindari perkara yang batalkan, bahkan yang bisa menolak puasa itu. Faqad qila, maka sungguh telah didawuhkan, idza ta'allaqa madlumun bihasanatin saumun dzalamahu, ketika orang yang dizalimi niku menggantungkan kebaikannya puasanya orang yang mendoliminya. Jadi ketika memang orang yang didolimi niku gampangane nagih kebaikan-kebaikan posone wong sing didolimi, yaqulullah ta'ala, maka Allah berkata, as-saumu li wa ana azibihi, puasa itu bagi aku dan aku yang memberikan balasan kepada yang puasa. Fala tafdhu bislahadal amal, maka jangan kamu menebus atau mengambilnya dengan pekerjaan ini. Bidarkil mubalat, dengan meninggalkan perhatian bihudutillah, dengan batas-batasnya Allah Azza wa Jalla. Artinya wislah wong poso iku urusanku sing ngekeki ganjaran. Makane nek ana wong zalim niku, kemudian wong sing dizalimi kemudian menagih kebaikan-kebaikan dari puasanya orang yang berbuat zalim, maka Allah yang mengatakan wislah aku dhewe sing ngowahi kok. Ya. Makanya kok aku apa-apamu ndak usah ngelakoni ngene, tapi pastilah akan aku ambil semua kebaikan-kebaikannya untuk diberikan kepada orang yang didolimi. Makanya kita ingat ketika Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, ero sampean, ngerti sampean sapa wong sing bangkrut iku? Sahabat berkata, orang yang bangkrut itu adalah orang yang semula hartanya banyak, pedagang sukses, kemudian hartanya semakin menipis, dagangnya rugi, niku sing bangkrut. Karena memang pikiran sahabat yaitu, jadi wong bangkrut niku sing usahane malih. Tapi Nabi mboten mengatakan, oh ndak, hakikate wong sing bangkrut itu adalah al-muflis, iku adalah wong sing ganjarane akeh, nggawa ganjarane poso, ganjarane haji, ganjarane zakat, ganjarane sholat, semua pahala sudah ditumpuk banyak, tapi dia tidak ngati-ngati. Dia berbuat zalim dengan membunuh ini, dengan menyakiti ini, berkata ini kepada orang, wis pokoke ndak iso njogo lesannya, tidak bisa menjaga perbuatannya untuk berbuat zalim kepada orang lain. Maka besok kebaikannya orang ini, semua pahala-pahala tadi akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Bahkan nek wis saking akeh wong sing dizalimi sampai ganjarane haji sembarang wis entek kabeh, padahal masih ada yang belum kebagian kebaikannya, maka nopo? Maka kejelekan orang yang belum kebagian tadi diambil kemudian diberikan kepada orang yang berbuat zalim. Masya Allah, niki yang sangat harus kita hati-hati para hadirin sedaya. Makane
napa kula ngikut jenengan sedaya monggo kita hati-hati jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain karena napa bisa menjadikan kita orang yang bangkrut nantinya, ganjarane akeh tapi entek nganggur. Watruku fi Ramadan al-mukhalafah wal jafa. Tinggalkan di bulan Ramadan itu perbedaan pendapat wal jafa lan omongan-omongan sing wangkot, omongan-omongan sing atos. Lan nek Ramadan iku aja kemudian debat-debat kusir sing gak jelas lah. Kemudian omongan-omongan sing ndak ono gunane. Jangan omongan-omongan wangkot. Nggih. Kenapa kok harus kita tinggalkan? Fa innahu syahrus shafa. Karena sesungguhnya Ramadan itu adalah bulan yang bening, bulan yang suci. Ngoten nggih, wal muamalah bil wafa. Dan bulan untuk bisa melakukan sesuatu apa yang menjadi perjanjiannya, artinya al-wafa bil ahd. Jadi dhewe wis pancen ketika masih baru di dalam alam napa, di alam-alam arwah, ketika alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, itu kemudian dia sudah mengatakan bahwa bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya, yang tentunya dia akan menghamba. Ya tentunya bulan Ramadan itu bulan suci dan muamalah, ya dia bekerja atau melakukan apapun di dunia ini di Ramadan ini dengan nuhoni utawa mengikuti sesuai dengan arahan-arahan agama. Fatuba li aqwamin shamu anis syahwat. Beruntunglah bagi kaum-kaum yang mereka puasa dari syahwat, perkara-perkara yang menyenangkan. Wa qamu fil khalwat, kemudian dia mau berdiri beribadah pada masa-masa sepi. Jadi posone ninggalno kesenengan, terus bengi niku iso ngadeg di tempat-tempat suci, masa-masa masa-masa orang tidur. Yatluna min ayat, kemudian dia bisa membaca beberapa ayat. Dzakarahu suhufan, ya, maka kemudian yang dibaca itu adalah beberapa lembar-lembar Al-Quran. Do'afallah lahum bisyamihim ujuron, maka Allah akan melipat gandakan bagi mereka lantaran puasa mereka beberapa pahala. Wa wa'adahum fil jannah kusuron, maka dan dijanjikan oleh Allah nanti di surga yaitu rumah-rumah yang tingkat, wa ghurafan, dan kamar-kamar yang indah. Itu nanti akan disiapkan di sana. Syi'run syahru siyami laqad alauta mukarraman wa ghadauta min baini syuhuri mu'azzama ya saimi ramadhana da syahrukum fihi i'aba hukmal muhaimini magnama ya fauzaman fihi ata'a ilahahu mutaqarriban mutajanniban ma harrama. Syahrus siyam fal wailu kullal waili lil asil ladzi fi syahrihi akalal harama wa ajrima. Bulan puasa itu telah meningkat menjadi bulan yang dimuliakan, dan dia telah menjadi bulan-bulan yang agung di antara beberapa bulan. Jadi Ramadan memang sudah diangkat oleh Allah, dimuliakan. Allah sendiri yang memuliakan maksudnya. Bahkan di antara beberapa bulan itu adalah bulan yang agung. Wahai orang yang puasa Ramadan, ini adalah bulanmu. Ramadan bulan kita, seperti kemarin sudah saya ceritakan kenapa kok bulan kita. Ini bulanmu. Fihi ayahumul muhaimin magnama. Di dalam ini ayo bersama-sama ya mencari hikmah-hikmah yang dari Zat yang Maha Muhaimin, mencari jarahan di dalamnya. Ayo golek akeh wis ganjaran-ganjaran yang bisa kita raih selama Ramadan. Kemarin sudah kita bahas. Kita bisa mempercepat sunnah-sunnah dalam Ramadan kemarin lah diantaranya. Ya fauzaman fi atau ilaha, alangkah beruntungnya
orang-orang yang di dalam Ramadan selalu bertaat kepada Tuhannya, mutaqarriban, dengan dia mendekatkan diri dan menjauhkan diri dari perkara yang diharamkan. Celakalah dengan kecelakaan yang luar biasa. Bukan hanya celaka biasa berarti, celaka yang luar biasa bagi orang yang maksiat di dalam bulan Ramadan, di dalam bulannya sendiri. Dia memakan perkara yang haram dan dia melakukan perbuatan yang dilarang. Sing dipangan haram, sing dilakoni haram. Masya Allah, itu adalah celaka yang sangat luar biasa. Nas'allahu al-karim al-manan. Kita memohon kepada Zat yang Maha Loman, yang Maha Pemberi, agar kita dijadikan orang yang selalu menjaga atas batasan-batasan puasa Ramadan, maka kita bisa berbahagia dengan surga Firdaus dan surga-surga yang lain, dan kita bisa mendapatkan rumah yang mewah, mendapatkan bidadari yang cantik-cantik. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada pertanyaan, monggo, masih ada beberapa menit. Monggo kita bertanya beberapa konsentrasi semuanya, dan juga pertanyaan apa yang kita rasakan itu punya paham, semuanya merasa mempunyai hak untuk bertanya. Tidak hanya satu orang saja, orang yang awam, satu orang yang tanya. Itu berarti yang lain saya anggap kurang konsentrasi. Monggo, ke depan yang bertanya. Punten Kiai, yang pertama ini ada seorang ustaz itu dikenal ustaz sedekah. Kemudian beliau juga suka mengumpulkan investasi. Ternyata gagal dalam usahanya dan tidak kembali. Nah itu banyak korban. Kemudian ustaz yang lain mengatakan kalau membicarakan kejelekan orang itu boleh, artinya walaupun di bulan puasa, karena itu termasuk penipu. Itu kita yang bicarakan, karena kita sendiri bukan korban dan tidak tahu persis. Ini karena perkara kita kan disuruh kepada Allah selalu, tapi dalam puasa itu kita selalu koreksi, atau dalam kata lain sabar. Tadi yang saya lakukan ini kayaknya puasa saya tidak diterima sama Allah. Itu saja kita selalu begitu. Jangan-jangan puasa saya tapi tidak diterima karena kita melakukan, kita anggap kemaksiatan. Masih ada saja yang dilakukan kemaksiatan. Nah itu apakah tidak bertentangan antara husnuzon kepada Allah dengan muhasabah yang kita lakukan? Kita mengatur. Baik, bagaimanapun kita memang lebih suka melihat kekurangan dan kejelekan orang lain daripada melihat kekurangan dan kejelekan diri sendiri. Niku pun akeh-akeh awak dhewe niku ngoten. Jecitik pintere goleki kekurangane wong sampai lali goleki kekurangane awake dhewe. Lho kadang-kadang niku orang niku kan nggih katut-katut mawon. Nggih, kita nggak tahu apa-apa nang Pak Jokowi ya iso melok benci. Nggak ro apa-apa nang Prabowo ya melok benci lho. Lah opo? Kan ngoten, hakikate ngoten. Lah kita ada seorang ustadz pun gitu juga, lah itu urusan mereka. Lah wis kita bukan korban. Ya bagaimanapun kita membicarakan kejelekan orang itu ya tetap sama pahalanya. Siapa yang mengatakan itu boleh? Ya, kita terus. Ya, menurut saya kita tetap kita nggak boleh, dan ya paling-paling hanya ngedem-ngedemi kepada mereka yang terkena mawon sing terdampak. Tapi bagi yang tidak terdampak, ya olah opo kate ngomong kejelekan orang. Karena itu pun juga kontradiksi juga sih masalahnya. Ya karena berita-berita yang ada di medsos niku antara benar dan tidak niku tidak bisa menyaringnya kita. Sebuah kebenaran kalau tidak di-manage dengan baik akan dikalahkan sebuah kejelekan, kesalahan yang di-manage dengan baik. Makanya berita-berita bohong seakan-akan benar ketika banyak yang mengeser, banyak yang menyebarluaskan, dan banyak yang kemudian
napa menanggapinya kan ngoten nggih. Nah, oleh karena itu menurut saya pun tidak pernah ketika ditanya wis ndak ngerti wong aku ndak tahu gitu aja ya. Itu. Jadi intinya hindarilah apalagi ini bulan puasa kemudian kita suudzon kepada orang lain. Karena bagaimanapun itu akan berdampak. Kita hanya puasa ini bulan kita fokus kepada kekurangan diri kita. Makanya pertanyaan yang kedua, kita fokus, bukan kita suudzon, bukan. Tapi kita adalah antisipasi, hati-hati, gatekno. Tadi itu kan, ayo gatekno urusan puasane. Ya Allah, aku pancen kepingin puasa iki memang benar-benar otomatis kan, bukan berarti ragu-ragu diterima pun ndak, bukan. Tapi saya harus berhati-hati untuk terus melakukan hal-hal yang terbaik ya supaya diterima oleh Gusti Allah. Bukan berarti meragukan dari apa yang kita lakukan, bukan. Jadi tetap kita melakukan yang terbaik, kita syukur iso nglakoni wis koyo ngene, kita harus bersyukur dan kita wis akeh syukure pun ngoten nggih. Ya tanpa membandingkan dengan orang lain. Makanya nek kepengin sugih ya napa sih gampang. Nek kepengin sugih ndak usah ndelok wong sing sugih. Insyaallah sugih ngoten nggih. Nek cek ndelok kancane, ndelok liyane ya merasa cilik, tapi nek wis dhewean ngoten wis alhamdulillah awake iso kelambian, iso sarungan, iso ngene pun niku pun sugih ngoten nggih. Nah, sing garai melarat niku nek dibandingno wong liya kan ngoten. Sing bandingno ndak wong ndak ono sing bandingno janjane. Awake dhewe kok senengane banding-bandingno kalau tiyang ngoten nggih. Pun ngoten mawon nggih. Barangkali ada pertanyaan yang lain, monggo. Monggo, yang lain. Masih ada beberapa menit, 7 menit. Nggih. 5 menit untuk tanya jawab. Setelah itu yang dua itu adalah selawat. Monggo Bapak yang di belakang bertanya. Para bapak, para sederek sedaya, hari ini kita kan sudah memasuki di 10 yang kedua. Jadi malam 11 pun mangke nggih. Niki berarti niki sudah mulai napa nggih? Wis mulai terus naik niku sudah tinggi kita. Nanti biasanya nek pun sampai di puncak tanggal 15 niku pun mari ngono mudhun niku pun mulai kathah sing cara tiang balapan ngoten kathah sing gagal di tengah jalan. Sakniki mawon niki pun mulai niki pun jadi solo munggah niku nek cara munggah tekan 0 sampai 15 niki kan wabot munggah ini. Waduh alon-alon. Tapi cek niki wis mulai niki pun wis teko pojok wis kadang sing ketir-ketir wisan kan ngoten nggih. Teko terus memocok niki pun. Mangane wis mocok bisa mari ngono mudhun niki kadang sing kepleset biasa, akeh sing tipu, akeh sing gagal di perjalanan. Makanya kita harus terus berusaha monggo ya jangan sampai gagal di perjalanan. Eman-eman kita sudah meminta mulai bulan Rejab wis dijaluk ketemu Ramadan. Monggo kita sekarang sudah berada di Ramadan untuk terus membenahi diri, nggih, terus napa dandani awak dhewe supaya napa, nggih, supaya benar-benar Ramadan ini berbekas kepada kita semuanya, supaya Ramadan niki ono asare, ibarate Ramadan niki napa sekolahan. Berarti nek siapapun yang masuk nang sekolahan kan oleh pelajaran mari ngono metune kan pinter, nek lulus pinter. Lah nek saiki mlebu nang sekolahan tapi kok ndak pinter-pinter berarti niki nggih padahal sekolahane apik ya berarti ya saking muridé ngoten. Utawi bisa dikatakan Ramadan ini bengkel. Ramadan ini bengkel, kita ini mobilnya. Masuk ke Ramadan otomatis paling ndak nggih diservis lah selama bulan Ramadan. Nah, nanti setelah keluar dari Ramadan otomatis perjalanan mobil niki kudu luwih
enak, luwih apik. Nggih. Soale nopo? Soale servis Ramadan itu servis yang sangat luar biasa. Allah sendiri yang menyervisnya. Makanya ketika kemudian mari diservis kok pancet mawon, berarti nggih yo saking montore sing rusak, tutuk tukang servis sing salah, ngoten nggih ya. Nggih ibarate aki disetrum kok tetep mawon ndak tambah, berarti niki ya sowak pancene ngoten. Duduk keng mesin setrume sing mboten enten, tapi nggih pancen akine sing sowak. Nah, itulah yang tentunya harus kita usahakan, bagaimana kita berusaha untuk terus berbenah diri, terus untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan selama ini terjadi, untuk tetap kita bisa melakukan hal-hal yang baik agar kita nanti bisa berdampaklah Ramadan ini. Cerita-cerita sudah banyak kemarin, bagaimana namanya Muhammad sing temenanan di Ramadan akhirnya meninggal, itu pun dapat penghormatan yang luar biasa. Apalagi kita memang ya ndak nemen-nemen ndak koyok Muhammad yang namanya kemarin itu nggih. Ya tapi ya Ramadan tentunya monggo kita juga seperti dia, kita fokus untuk memperbanyak amal ibadah dan amal kebaikan. Harapannya Allah memberikan ampunan dan seluruh kemudahannya kepada kita semuanya. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi minka qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilati ulama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa julusana wa tarawihana wa qira'atana wa tasbihana wa tahlilana wa takbirana wa istighfarana wa jami'a ma talawna min ayatil Qur'an ya Allah fi hadis wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barikillahumma ya Allah fi hadha syahr, barik lana fi Ramadan, balighna ya Allah fi Ramadan fi sanatiyah bi rahmatikal wasi'ah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta